Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah program yang sedang menjadi perhatian publik. Ada yang tahu dari teman-teman apa? Ya, benar sekali, tidak lain tidak bukan yaitu program makan bergizi gratis atau MBG. Gitu ya teman-teman ya. Oke, program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Namun di balik manfaatnya, program ini juga menuai berbagai perdebatan. Sebagian pihak menilai MBG sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Sebagian lagi pihak lain itu menganggap bahwa program ini berpotensi menjadi beban fiskal negara karena membutuhkan anggaran yang sangat besar. Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir 3 narasumber kita hari ini. Ada saudara Dava, Hernanda, dan juga Putri. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Oke, sebagai pengantar kita mulai dari Dava terlebih dahulu nih. Sebenarnya mengapa program MBG ini menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia? Baik, terima kasih. Mengapa program MBG menjadi penting? Karena Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan terkait kualitas sumber daya manusia, terutama masalah stunting dan gizi buruk. Kekurangan gizi pada anak dapat berdampak pada perkembangan fisik maupun kecerdasan mereka. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja dan produktivitas ekonomi nasional. Karena itulah pemerintah menghadirkan program makan bergizi gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sejak dini. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan Hernanda ya. Mungkin bisa dijelaskan beberapa data dan juga fakta terkait program MBG ini. Baik, berdasarkan data Badan Bergizi Nasional pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 268 triliun untuk program MBG ini, yang menarik sekitar 93% anggaran tersebut digunakan langsung untuk melaksanakan program. Selain itu, pemerintah menargetkan peserta didik, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan sebagai penerima manfaat utama. Di Kabupaten Magelang sendiri, misalnya masih terdapat lebih dari 2.000 balita stunting yang memerlukan investasi gizi. Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap program perbaikan gizi masih cukup besar. Oke, berarti program ini itu memang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat gitu ya dan ya. Betul sekali. Oke, sekarang kita masuk ke analisis ekonomi makro. Kita beralih ke saudari Putri ya. Bisa dijelaskan bagaimana MBG jika dilihat dari perspektif ekonomi makro? Baik, dalam ekonomi makro, MBG termasuk kebijakan fiskal ekspansif, yang artinya pemerintah meningkatkan pengeluaran negara untuk mendorong aktivitas ekonomi. Menurut teori Keynes, ketika pemerintah meningkatkan belanja, maka pemerintah agregat akan meningkatkan sehingga pertumbuhan ekonomi juga terdorong. MBG membutuhkan bahan pangan seperti beras, telur, ayam, ikan, susu, sayuran yang dalam jumlah yang besar. Akibat permintaan terhadap produk pertanian dan peternakan meningkat, pertanian, peternak, nelayan, UMKM, dan sektor distribusi ikut memperoleh manfaat ekonomi. Oke, jadi di sini tuh nggak hanya penerima makanan saja ya yang merasakan manfaatnya, tapi dari sektor ekonomi juga seperti itu ya. Ya, betul sekali. Dan ada yang disebut multiplier effect atau efek pengganda. Uang yang dikeluarkan pemerintah akan berputar ke berbagai sektor ekonomi sehingga menciptakan pendapatan baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, kita lanjut ke diskusi kebijakan pemerintah gitu ya biasanya. Kita mulai dari Dava dulu. Gimana nih Dava, kalau menurut Anda, apakah kebijakan ini itu sudah tepat dilakukan pemerintah? Baik, jika dilihat
Mungkin ini sudah sangat baik karena investasi terbesar sebuah negara sebenarnya bukan hanya infrastruktur, tetapi juga kualitas manusianya. Melalui MBG, pemerintah berupaya menciptakan generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif. Jika berhasil, manfaat ekonominya akan dirasakan dalam jangka panjang melalui peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Oke, baik, kita lanjut ke Hernando. Pendapat saya, selain meningkatkan kualitas SDM, program ini juga dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga, terutama pada keluarga yang berpenghasilan rendah. Dengan kekurangan beban konsumsi pangan anak, masyarakat bisa mengalokasikan dana ke pendidikan atau ke yang lain. Baik, namun tentu tidak ada kebijakan yang sempurna gitu ya. Kalau dari Putri ini ya, apa saja kritik yang mungkin muncul di benak Putri terhadap program MBG ini? Baik, kritik utamanya itu adalah besarnya anggaran yang dibutuhkan. Anggarannya kan 268 triliun, itu merupakan jumlah yang sangat besar dan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN. Dan di situ ada resikonya itu yang pertama ada defisit fiskal meningkat, yang kedua ada ketidaktepatan sasaran penerima, ada penyalahgunaan anggaran, yang keempat ada kebocoran distribusi, yang kelima ada kenaikan harga pangan akibat meningkatnya pernikahan. Jadi tantangan terbesarnya itu bukan hanya pada niat baik programnya ya, tapi juga dari tata kelola pelaksanaannya gitu ya, Putri ya. Ya, betul sekali. Itu keberhasilan MBG itu sangat bergantung pada transparansi, pengawasan dan efektivitas implementasi. Oke, semua luar biasa sekali ya ketiga narasumber kita hari ini. Baik, sebelum kita tutup, saya ingin meminta rekomendasi gitu dari masing-masing narasumber. Bisa dimulai dari Dava terlebih dahulu. Baik, rekomendasi dari saya sendiri itu pemerintah harus mengutamakan bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara luas. Oke, kalau dari Hernanda? Kalau dari saya, pemerintah perlu memperbarui data penerimaan manfaat secara berkala agar program benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan anggaran. Oke, terakhir dari Putri. Kalau menurut saya itu pengawasan dan transparansi harus diperkuat melalui sistem digital serta audit rutin sehingga resiko penyalahgunaan anggaran itu dapat diminimalkan. Oke, baik teman-teman. Dari diskusi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa program MBG atau makan bergizi gratis ini memiliki potensi besar sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Program ini dapat meningkatkan kualitas gizi, menurunkan stunting, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun di sisi lain, program ini juga menghadapi tantangan berupa kebutuhan anggaran yang besar, risiko defisit fiskal, serta perlunya pengawasan yang ketat. Jadi program makan bergizi gratis lebih tepat dipandang sebagai investasi SDM selama pelaksanaannya itu dilakukan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan. Saya Wilda selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada para penonton setia yang telah menonton video hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas.